lagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi. Selamat bertemu kembali dalam materi yang keempat kuliah daring kita. Saat ini kita akan membahas tentang perencanaan dan manajemen keamanan informasi. Saya ingatkan sekali lagi, silahkan lakukan presensi terlebih dahulu di LMS-nya, kemudian baca slide materinya untuk menambah pemahaman Anda. Kemudian yang terakhir baru nanti kerjakan kuisnya. Baik, mari kita lihat untuk materi kuliahnya. Ya, ini kita akan membahas tentang perencanaan manajemen keamanan sistem. Ya. Ini adalah materi yang keempat. Kemudian ketika kita menyelesaikan bab ini, kita harapannya bisa mendapatkan pengetahuan seperti ini ya, mengenali pentingnya teknologi informasi dan memahami siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi suatu aset organisasi informasi ya. Kemudian mengetahui dan memahami definisi karakteristik kunci keamanan informasi, kemudian mengetahui, pemahaman dan memahami definisi dan karakteristik kunci kepemimpinan dan manajemen. Kemudian yang terakhir mengenali karakteristik yang membedakan manajemen keamanan informasi dari manajemen umum. Nah, pada kenyataannya, tapi sering sekali tidak disebutkan beberapa hal berikut ya. Yang pertama, misalnya teknologi informasi adalah hal yang kritis untuk bisnis dan masyarakat. Ya, selalu begitu ya. Apa yang terjadi jika TI itu tidak tersedia, keamanan komputer mengembangkan ke dalam keamanan informasi ya. Keamanan informasi adalah tanggung jawab tiap anggota dari suatu organisasi, tetapi para manajer lah yang memainkan suatu peran yang sangat penting ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa area spesialis keamanan di sini yang perlu diperhatikan adalah physicalnya, kemudian personal security-nya, operation, communication, network security, kemudian information security atau yang dikenal dengan istilah infosec, kemudian computer security. Kemudian di information security-nya itu meliputi physical security, kemudian personal security, kemudian operation security, kemudian communication security, network security, information security atau infosec tadi ya, kemudian computer security juga ya. Jadi ini ada perbedaannya. Kalau yang di atas adalah spesialisasi keamanan, yang di bawah adalah information security meliputi. Nah, kemudian keamanan melibatkan tiga komunitas. Yang pertama adalah keamanan informasi. Ini adalah para manajer dan para profesional. Yang kedua terlibat adalah teknologi informasi. Ini adalah para manajer dan para profesional juga ya. Kemudian di bisnis yang non teknis ini juga yang terlibat adalah para manajer dan profesional. Jadi tiga hal itu ya. Nah, kemudian minat komunitas atau masyarakat untuk security atau information security, di sini community melindungi aset informasi dari ancaman. Jadi community ini mendukung objektivitas bisnis dengan penyediaan teknologi informasi yang sesuai. Business community di sini mengartikulasikan dan kebijakan komunikasi dan mengalokasikan sumber daya. Nah, information security atau infosec meliputi manajemen keamanan informasi, keamanan komputer, keamanan data, dan keamanan jaringan. Kebijakan di sini adalah pusat bagi semua information security. Nah, ini komponennya ya. Di sini ada ada irisan-irisan di sini ya. Di sini paling tengah itu ada policy atau kebijakan di sini ya. Kemudian di sini ada network security-nya, kemudian computer data and security, kemudian manajemen. Nah, di sini semuanya beririsan di policy atau kebijakan ya. Nah, inilah information security itu ya. Secara bagan digambarkan sebagai itu hubungan-hubungannya atau irisannya. Nah, segitiga CEI ini terdiri dari kerahasiaan atau
confidentiality, kemudian ada integrity, integritas, kemudian yang terakhir adalah ketersediaan atau availability. Dari waktu ke waktu daftar karakteristik telah diperluas menjadi CIA, ya, standar industri untuk keamanan komputer yang didasari dari karakteristik informasi. Nah, di sini ada CIA Plus ya, CIA Plus yang ini adalah kerahasiaan, kemudian integritas atau integrity, ketersediaan atau availability. Nah, ditambah sekarang ada privacy. Privacy itu ada verifikasi, kemudian autentikasi, kemudian ada otorisasi, authorization, dan akuntabilitas atau accountability. Nah, kerahasiaan itu apa? Ya, ini adalah keterjaminan bahwa informasi yang berada pada satu sistem komputer hanya dapat diakses oleh individu atau sistem yang diotorisasi. Contoh ini nomor kartu kredit ya, dan PIN-nya tentunya. Ya, yang bisa mengakses ya pemiliknya. Ya, kemudian untuk melindungi kerahasiaan informasi sejumlah ukuran mungkin digunakan mencakup di sini penggolongan informasi, storage dokumen secure, kemudian aplikasi dan kebijakan keamanan umum, edukasi petugas informasi dan pemakai akhir, dan yang terakhir adalah fotografi atau penyembunyian pesan. Kemudian integrity atau integritas yang dimaksud di sini adalah pada keamanan informasi. Integritas ini berarti data tidak dapat dimodifikasi tanpa otorisasi, ya. Jadi jangan sembarang orang bisa berubah data gitu ya. Integritas data atau data integrity yaitu akurasi dari data yang penyesuaiannya terhadap pengertian yang diharapkan khusus setelah data dipindahkan untuk diproses. Dalam sistem database, pemeliharaan integritas data dapat termasuk pengesahan isi file individu, kemudian pemeriksaan nilai field satu terhadap yang lain, kemudian pengesahan data dalam satu file atau tabel yang dibandingkan terhadap file atau tabel yang lain, ya, dan pemeriksaan bahwa sebuah database berhasil dan secara teliti diperbarui untuk setiap transaksi. Dan integritas informasi terancam ketika korup, rusak, binasa, atau gangguan yang lain tentang keaslian. Korup dapat terjadi misalnya karena sedang dikompil, jadi kesalahan atau sedang disimpan atau ditransformasikan. Kemudian sedangkan ketersediaan atau availability di sini adalah keterjaminan bahwa informasi dan sistem informasi tersedia pada saat diperlukan. Serangan terhadap server di sini dibuat hang, misalnya lambat atau down. Kemudian membuat informasi dapat diakses oleh user tanpa adanya gangguan atau campur tangan penghalang dalam format yang diperlukan misalnya. Ketersediaan berarti ketersediaan untuk memberikan otorisasi para pemakai. Seorang pemakai dalam definisi ini mungkin juga seorang atau sistem komputer lain. Nah, kemudian di sini yang plus tadi ada privacy di situ ya. Informasi digunakan hanya untuk tujuan memiliki data. Ini tidak difokuskan pada atau kebebasan dari pengamatan, tetapi lebih dari itu ya informasi akan digunakan dalam cara-cara yang dikenali oleh pemilik atau hak pribadi ya. Nah, identifikasi di sini adalah sistem informasi menguasai karakteristik identifikasi ketika identifikasi tersebut dapat untuk mengenali para pemakai itu. Samping identifikasi dan autentikasinya itu penting juga untuk menetapkan tingkat akses atau otorisasinya. Autentikasi di sini terjadi ketika satu kendali yang menyediakan bukti bahwa seorang pemakai menguasai identitasnya atau dia mengakui. Contohnya ini kalau kita naik tiket pesawat, tidak boleh diwakilkan ya, KTP nggak boleh lain, harus tetap bersama. Beda dengan nonton bioskop yang otorisasi ya, saya yang penting ada tiketnya, siapapun boleh. Kalau autentikasi wajib orang dengan identitas tertentu. Nah, ini otorisasi sini ya. Sudah setelah identitas seorang pemakai dibuktikan aslinya, sudah proses ini menyediakan jaminan bahwa pemakai apakah seorang yang satu atau satunya sudah bisa ya, karena sudah ada yang memberi otorisasi ya untuk mengakses, update dan menghapus. Itu contoh yang paling mudah itu adalah
nonton tiket pertandingan sepak bola itu kan, kalau kita nggak jadi nonton bisa kasih tahu temennya. Itu beda dengan autentikasi tadi dengan pesawat. Kalau akuntabilitas di sini adalah karakteristik ada ketika suatu kendali menyediakan bahwa tiap-tiap aktivitas dikerjakan dapat ditunjukkan untuk menamai orang atau mengontribulasi proses. Jadi jelas siapa yang mengerjakan. Jadi jangan sampai seperti ini ya, sampai kecapean tidur. Nah, pikirkan tentang komputer di rumah Anda ya. Ini karena bisa ini harapnya terkoneksi ya. Bagaimana Anda menjamin home computer security? Kita dapat menjamin home computer security. Cara-caranya di sini adalah pertama, install virus ya. Keep your system patch task, lakukan patch task sistem Anda, dan use care, kemudian install dan use firewall, kemudian membuat backup, membuat store password. Nanti bisa dari Anda itu menjadi bagus. Kemudian use care, when online, kemudian install and use. Teman-teman tinggi sana ya, yang lebih mudah untuk menghubungi ya. Install use file enkripsi dengan menggunakan enkripsi. Nah, ini dia model keamanan yang NTSC. Ini ada grafiknya ya. Yang ke kanan itu adalah storage, processing, transmission. Yang ke atas adalah availability, integrity, dan komersial. Nah, yang ke samping ini adalah polisinya tadi ya, policy atau kebijakannya ya. Kemudian ini yang tadi 3 tadi ya, availability, kemudian storage, ini saling berhubungan ya. Ada titiknya di situ. Ada pendekatan terkenal pada manajemen tradisional, manajemen teori. Ini menggunakan prinsip perencanaan, ada planning, pengaturan organisasi, susunan kepegawaian atau staffing, dan pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling, yang dikenal dengan POSDC. Sedangkan untuk yang populer, manajemen teori ini menggunakan prinsip manajemen ke dalam perencanaan, planning, pengaturan, dan organisasi, ya, leading, dan pengendalian, kontrol atau POLC. Nah, itu yang sangat perlu diperhatikan. Ini planning, controlling tadi ya, saling direncanakan dulu obyeknya, kemudian diorganisasi, kemudian dimotivasi, kemudian dikontrol terus demikian sehingga terjadilah satu hasil yang sempurna. Nah, perencanaan adalah proses menciptakan dan implementasi strategi untuk pemenuhan pada hasil. 3 tingkat perencanaan, ada yang tingkat strategi, tactical, dan horizontal, operasional. Jadi strategi, tactical, operasional. Secara umum, ini perencanaan dimulai dengan perencanaan strategis untuk seluruh organisasi. Untuk melakukan ini dengan akses, organisasi harus secara menyeluruh mengidentifikasi tujuan dan sasaran serta hasilnya. Organisasi ini adalah struktur sumber daya untuk mendukung pemenuhan sasaran hasil. Tugas organisasikan menentukan apa yang akan dilaksanakan oleh siapa gitu ya, kemudian yang berikutnya metode yang digunakan dari sekolah ya. Misalnya itu kan metode tertentu. Nah, kepemimpinan di sini mendorong implementasi tentang ancaman dan mengorganisir fungsi ya, termasuk pengawasan perilaku karyawan, hasil kehadiran, dan sikap. Kepemimpinan biasanya menunjuk arah dan motivasi tentang sumber daya manusia. Nah, kendali adalah monitoring kembali ke arah, menyelesaikan, membuat penyesuaian untuk tadi ada ya, untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan ya. Fungsi pengendalian menentukan apa yang harus dimonitor untuk penggunaan tools kendali spesifik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi ya.
Empat kategorinya di sini adalah informasinya sendiri, kemudian finansialnya atau keuangan operasional, kemudian tingkah laku atau behavior. Ini kembali prosesnya ya. Jadi di sini dimulai dari mengcompare aktual ya, hal-hal yang perlu diperbandingkan apakah sudah cocok atau sesuai, kalau sudah dilanjutkan prosesnya. Kemudian standar di sini ya tentu diukur dengan standar yang sudah kita tetapkan. Kemudian mencari aktivitas yang belum solusinya nanti kita kerjakan dengan cara tertentu di sini ya. Ini perlunya diukur dan sebagainya dan seterusnya. Ya, demikian. Kemudian bagaimana cara memecahkan permasalahan? Langkah 1, mengenali, mengidentifikasi masalah tersebut. Yang keduanya, kumpulkan fakta dan buat asumsi langkah. Tiganya ini adalah kemungkinan dan pemecahan. Keempat, analisa dan banding kemungkinan solusi. Kemudian langkah 5, ini pilih terapkan evaluasi atau situasi. Analisis kelayakan di sini ada beberapa hal ya. Di sini misalnya kelayakan ekonomi, biaya-biaya, keuntungan, dan solusi itu harus diperhatikan. Nah, kelayakan yang lain adalah suatu kemampuan untuk organisasi untuk memperoleh dan mengatur suatu solusi ya. Kelayakan tindakan tingkah laku ya, menilai anggota-anggota dari organisasi akan mendukung kebijakan. Itu ini karakteristiknya seperti biasa ya, ada planning, kebijakan, program, proteksi, kemudian orang atau people. Ini namanya proyeknya. Di sini perencanaan seperti tadi ya, sebagai bahan untuk manajemen tentang InfoSec, yaitu tentang suatu perluasan tentang model dasar. InfoSec secara model perencanaan itu adalah aktivitas sebenarnya, aktivitas yang diperlukan untuk mendukung desain, cipta, dan implementasi tentang strategi keamanan informasi ketika mereka ada di dalam lingkungan. Itu ada perencanaan IT ya. Bisa dicek. Kemudian tipe rencana InfoSec di sini adalah tanggung jawab insiden, respon, kesinambungan, usaha, bisnis, kemudian pembahasan teknologinya, manajemen risikonya, pemrograman keamanan, termasuk pendidikan, pelatihan ya, include educationnya di situ. Kemudian kebijakan di sini adalah suatu petunjuk organisasi yang perlu dari perilaku tertentu dalam organisasi ya. Kemudian didapatkan InfoSec di sini terkait dengan kebijakan pemasaran gitu ya. Ini program-programnya ya. Ini adalah kesatuan spesifik mengatur dalam daerah keamanan informasi. Satu kesatuan program pendidikan keamanan aturannya nanti ya. Ini yang disebut dengan SETA, Security Education Training dan Awareness ya. Program-program lain akan muncul mengikuti perkembangan yang ada ya. Proteksi di sini adalah aktivitas atau risiko untuk mencakup nilai risiko seperti halnya ada bencana alam dan sebagainya ya. Proteksi teknologi betul ya. Masing-masing menekankan semua ini menghadirkan sudah mengambil beberapa aspek ya tentang manajemen, tentang kendali spesifik di dalam keseluruhan rencana keamanan informasi. Nah, yang kelima itu orangnya. Ini adalah mata rantai yang paling kritis dalam program keamanan ya, sangat mendesak untuk para manajer yang secara terus-menerus mengenali tugas unit dan permainan. Nah, kemudian manajemen proyek di sini harus disajikan keseluruhan semua unsur-unsurnya tentang program keamanan informasi. Ini melibatkan identifikasi pengendalian sumber daya untuk proyek dan kemudian ukur kemajuan kesaksian. Ukur kemajuan ini menyelesaikan proses dari segi keamanan dibuat ke arah tujuan. Nah,
Baik, saya kira itu untuk materi keempat ini. Silahkan sekali lagi baca slide materinya, ya, kemudian nanti jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya, ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga masa pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara luring yang menyebabkan hasil pembelajaran kita lebih meningkat. Baik, demikian, terima kasih, selamat pagi.